Salam kasih untuk anak didik kami kelas 7. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang keempat. Pada hari ini kita akan belajar tentang kemampuanku terbatas. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, di dalam diri manusia, itu punya yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara kita mengatasi keterbatasan yang kita miliki. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pengalaman akan keterbatasan seringkali kita alami. Dan pengalaman yang keterbatasan ini tidak dapat kita hindari. Pasti ada di dalam diri setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Karena itu, dalam diri manusia memiliki yang namanya keterbatasan atau kekurangan. Manusia diciptakan dalam kesempurnaan jika dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Tetapi, kendati pun seperti itu, manusia juga memiliki keterbatasan. Nanti keterbatasan seperti apa yang dimiliki oleh manusia, kita akan lihat di slide selanjutnya. Jadi anak-anak yang terkasih, sesungguhnya keterbatasan kemampuan itu tidak selamanya menjadi penghalang bagi kita agar bisa memberikan kemajuan atau menciptakan kemajuan dan mencapai kesuksesan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kita akan melihat 5 keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama itu adalah keterbatasan secara biologis atau keterbatasan secara fisik atau secara badan. Misalnya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, atau cacat. Cacat ini dalam arti ada salah satu anggota tubuh tidak ada, atau mungkin lebih dari satu. Itu bisa kalian lihat seperti di gambar di bawah ini, contoh-contohnya. Kemudian yang kedua itu adalah keterbatasan psikologis. Keterbatasan psikologis ini mengarah kepada sikap, perilaku, atau kekurangan dalam hal mental. Jadi keterbatasan di dalam tingkah laku manusia. Contoh keterbatasan ini misalnya ada orang yang pemalu, ada orang yang bersikap tertutup, kemudian ada orang yang ingin menang sendiri. Ini adalah contoh dari keterbatasan secara psikologis. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan intelektual. Keterbatasan kemampuan intelektual ini contohnya itu berpikir lambat. Jadi ada orang yang di dalam bisa belajar, dia lambat sekali memahami sebuah materi atau memahami pembelajaran yang ia pelajari. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan ekonomis. Keterbatasan ekonomis ini berhubungan dengan keuangan atau secara material. Contohnya misalnya ada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya tetapi terbatas dalam hal biaya, sehingga anaknya tidak bisa sekolah. Kemudian yang kelima adalah keterbatasan seni budaya. Contohnya misalnya larangan untuk merantau, kemudian kebiasaan masyarakat yang sulit diubah. Ini adalah 5 keterbatasan yang dimiliki oleh manusia dan harus bisa kita hadapi dan kita atasi supaya keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berkembang. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kalian pasti kenal siapa sosok yang ada di foto ini atau di gambar ini. Sosok ini adalah orang nomor 1 pemimpin di Indonesia. Dia memimpin Indonesia, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo atau biasa kita kenal dengan Jokowi. Kita tahu bahwa perjalanan politik Joko Widodo ini lebih dikenal dengan panggilan Jokowi ini cukup fenomenal. Berbagai profesi pernah dilakoninya atau pernah dijalaninya, pernah dilakukannya. Mulai dari kuli panggul, ojek payung hujan, pengusaha mebel hingga terjun ke dunia politik. Kemudian konsep belusukan dengan turun ke lapangan mengantarkannya menjadi wali kota dan terpilih menjadi gubernur hingga akhirnya menjadi presiden
Republik Indonesia selama 2 periode. Kita tahu bahwa dari riwayat hidup yang dimiliki oleh Bapak Jokowi, dia berasal dari keluarga yang sederhana. Dalam hal keterbatasan, mungkin dia memiliki keterbatasan ekonomi. Ketika menempuh pendidikan, Bapak Joko Widodo ini berusaha keras dan bekerja keras untuk memenuhi biaya pendidikannya. Tetapi dengan usaha dan kerja kerasnya, beliau bisa menjadi sukses dan memimpin bangsa Indonesia hingga saat ini. Kemudian tokoh lain yang bisa menerima keterbatasan diri itu contohnya adalah Angky Yudhistia. Dia berasal dari Indonesia. Angky Yudhistia ini adalah seorang wanita cantik yang memiliki kekurangan pendengaran sejak kecil. Jadi dia tidak bisa mendengar. Ia berhasil lulus dari London School of Public Relations dengan IPK-nya cum laude. Saat ini ia menjadi aktivis tunarungu dan terlibat banyak dalam kegiatan sosial. Ia juga aktif dalam dunia tulis-menulis hingga ceritanya mampu membuat banyak orang terinspirasi. Jadi keterbatasan yang dimiliki Angky walaupun tidak bisa mendengar, dia bisa menjadi orang yang sukses dan bisa menginspirasi banyak orang. Kemudian tokoh lainnya itu adalah Nick Vujicic. Dia berasal dari Australia. Dia sejak lahir itu tidak memiliki tangan dan juga kaki. Ia menderita tetra amelia syndrome yang membuat bagian tubuh untuk bergeraknya tidak bisa tumbuh. Nick akhirnya berhasil menyelesaikan semua studinya hingga ke universitas. Setelah itu ia gemar memberikan seminar motivasi kepada banyak orang, bahkan ke seluruh dunia. Sampai saat ini ada lebih dari 25 negara yang ia singgahi. Ia pun juga mendirikan organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan orang difabel, orang-orang yang cacat, yang tidak memiliki, yang punya kekurangan, agar tetap semangat dan bisa mandiri. Bayangkan saja kenapa kita yang dianugerahi anggota badan yang lengkap tidak bisa menjadi orang yang luar biasa juga. Kemudian tokoh lainnya yang ketiga itu adalah Tony Melendez. Dia berasal dari Nicaragua. Tony Melendez ini adalah seorang musisi yang sangat hebat. Meskipun tidak memiliki 2 tangan. Kalau Nick Vujicic tadi tidak punya 2 tangan dan tidak punya kaki, kalau Tony Melendez dia tidak punya 2 tangan. Namun, ia mampu memainkan gitarnya secara indah, meski menggunakan 2 kaki. Kita yang punya 2 tangan saja susah memainkan gitar apalagi menggunakan kaki. Tetapi bagi Tony Melendez itu tidak mustahil. Salah satu penampilan paling indah dari Tony Melendez itu adalah saat ia memainkan lagu di depan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1987. Itu hal yang paling mengesankan buat Tony Melendez, bisa berjumpa dengan pemimpin tertinggi umat Katolik. Ia pun mampu bernyanyi dengan sangat baik dan menciptakan semua lagu-lagunya sendiri. Jadi sangat menginspirasi bagi kita orang-orang yang punya secara fisik mungkin sempurna, punya anggota badan yang lengkap. Berarti kita harus bisa berguna dan motivasi orang lain, melebihi yang dilakukan oleh Tony Melendez. Kemudian yang keempat, yaitu Stevie Wonder. Dia berasal dari Amerika Serikat. Stevie Wonder ini adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat dari kecil, meskipun memiliki keterbatasan. Jadi Steve ini buta sejak kecil, hingga membuatnya tak bisa melakukan apa-apa, karena tidak bisa melihat. Namun, ia bisa memainkan berbagai alat musik yang berbeda. Stevie Wonder hingga sekarang telah memiliki lebih dari 25 album. Ia pun telah memenangkan penghargaan Grammy Award lebih dari 20 kali. Jadi walaupun dia buta, tidak bisa melihat, Stevie Wonder ini bisa menginspirasi banyak orang dengan lagu-lagu yang ia miliki, lagu-lagu yang ia nyanyikan, dan melalui musik yang ia tekuni sejak kecil.
Jadi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, hendaknya kita mampu bersikap dan bertindak positif dan tergerak untuk meneladani tokoh-tokoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Supaya apa? Supaya pengalaman keterbatasan yang dimiliki oleh kita itu semakin memotivasi kita menjadi orang yang sukses dan bisa berguna bagi Allah dan juga bagi sesama. Jadi kita yang dianugerahi oleh Tuhan dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda harusnya bisa mengembangkannya menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita akan melihat sikap yang benar atau positif dalam menghadapi keterbatasan. Sikap yang harus kita miliki itu adalah sikap mawas diri. Sikap mawas diri ini adalah peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri, terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya. Sehingga menemukan kesadaran baru bahwa keterbatasan bukan merupakan halangan untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Jadi, dalam menyikapi keterbatasan, kita harus memiliki sikap mawas diri, supaya kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa dengan keterbatasan yang kita miliki. Nah, anak-anakku yang terkasih, di dalam diri manusia ada dua sikap dalam menghadapi keterbatasan diri yang sering dialami oleh manusia. Yang pertama itu adalah sikap menerima dan mengakui. Jadi ada orang yang memiliki keterbatasan namun bisa menerima dan mengakui secara positif. Kemudian ada juga orang yang tidak bisa menerima dan mengakui keterbatasan yang dia miliki. Nah, sikap menerima dan mengakui. Jadi orang yang bisa menerima dan mengakui keterbatasan yang ia miliki itu cenderung menerima diri sendiri apa adanya, dengan rasa bangga dan bersyukur atas segala kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Kemudian dia juga mampu menyadari bahwa manusia tidaklah sempurna, pasti ada kekurangan. Kemudian dia juga tidak menjadikan kekurangan atau keterbatasan sebagai alasan untuk maju berkembang, meraih keberhasilan dan kesuksesan. Kemudian orang yang bisa menerima keterbatasan itu juga akan selalu mencoba belajar, berlatih dan bertanya pada orang lain, supaya bisa maju berkembang, meraih keberhasilan dan kesuksesan. Kemudian dia juga bisa menyemangati diri sendiri. Dia optimis, tidak pesimis, dan bisa memotivasi diri yang tinggi sehingga dapat terus berkembang, berhasil dan berprestasi. Dan yang terakhir, dia bisa belajar pada murid Yesus selalu datang dan memohon pertolongan Tuhan di dalam mengatasi keterbatasan dirinya, sehingga ia bisa tetap bisa mengembangkan kemampuan yang ia miliki walaupun punya keterbatasan. Jadi ini sikap orang yang mampu menerima keterbatasan di dalam dirinya. Nah, sekarang kita akan melihat sikap yang muncul bila kita tidak bisa menerima keterbatasan di dalam diri kita. Yang pertama itu kita cenderung bersikap munafik. Kemudian bersikap berpura-pura, iri hati akan keberhasilan orang lain, kita akan mudah berusaha menjatuhkan orang lain, kemudian bersikap minder, kurang percaya diri, dan menghalalkan segala cara untuk menutupi keterbatasan diri. Nah, sikap-sikap ini akan muncul apabila kita kurang bisa menerima keterbatasan yang ada di dalam diri kita, dan itu akan berakibat buruk pada perkembangan hidup kita. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kita akan melihat sekarang pengalaman keterbatasan menurut ajaran iman Kristiani. Keterbatasan yang dimiliki menyiratkan suatu panggilan. Jadi walaupun kita diciptakan memiliki keterbatasan-keterbatasan, namun keterbatasan itu bisa menjadi berkat
bagi orang lain, seperti yang Ibu jelaskan di dalam contoh-contoh tokoh-tokoh yang memiliki keterbatasan namun bisa menginspirasi banyak orang. Kemudian manusia harus bisa saling berelasi, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling mengembangkan, sehingga keterbatasan yang dimilikinya bisa berkembang. Bukan berkembang ke arah yang negatif, tetapi berkembang ke arah yang positif. Pengalaman keterbatasan tersebut harus kita sikapi dengan benar. Berusaha mengatasinya dengan mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni sumbernya berasal dari Allah sendiri. Jadi, ketika kita menghadapi keterbatasan itu, yang harus kita cari adalah terutama dan pertama kali itu adalah Allah itu sendiri. Nah, pengalaman keterbatasan tersebut dapat kita refleksikan dari kisah angin ribut. Itu dapat kalian baca di dalam Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kemudian di dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Itu dapat kalian baca di dalam Markus bab 6 ayat 35 sampai 44. Kemudian di penjala manusia. Itu dapat kalian baca di dalam Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Di dalam peristiwa-peristiwa ini, Yesus melakukan mujizat. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu adalah menyiratkan bahwa manusia itu punya keterbatasan. Namun, bagi orang yang percaya, Allah akan menyelamatkan manusia, walaupun manusia itu sendiri terbatas. Kemudian keterbatasan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita itu ialah dalam hal kematian. Karena hidup dan mati kita itu semuanya berasal dari Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, jadi Ibu harap kalian bisa memahami seluruh materi yang Ibu jelaskan dari yang pertama kali sampai dengan yang terakhir, dan bisa menerima keterbatasan diri yang ada di dalam dirimu. Buatlah keterbatasan diri yang ada di dalam dirimu itu menjadi suatu kelebihan. Memang itu tidak mudah dan itu perlu proses, dan yang paling penting kita pertama-tama bisa menerima keterbatasan itu, sehingga kita bisa melakukan tahap selanjutnya dan membuat keterbatasan itu menjadi sesuatu yang indah. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, di sini ada 2 tugas dari Ibu. Silakan nanti kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama adalah bagaimana caramu mengatasi keterbatasan yang ada di dalam dirimu. Jadi bagaimana caranya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi keterbatasan yang kamu miliki. Kemudian seperti biasa kerjakan LKS Agama Katolik halaman 21 sampai dengan 22. Bagian pertama dan bagian kedua. Ada 10 soal pilihan ganda di situ dan ada 10 soal isian. Silakan dikerjakan dengan baik. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu punya pantun. Daun pandan daun selasih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.